Mari jemaat sekalian, baik yang onsite maupun online, kita berdiri, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Marilah kita mulai kebaktian perjamuan kudus kita di awal Oktober ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sungguh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja kita boleh diantarkan oleh Tuhan. Kita boleh diizinkan kembali untuk beribadah. Dan bersyukur gereja boleh reopening kembali untuk kita bisa rindu memuji Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, maka kita boleh menikmati kehidupan. Karena kasih karunia Tuhan, maka hidup kita menjadi berharga di hadapan-Mu. Karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu Tuhan, kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. ku hidup sekarang. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu dalam anugerah-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Kita nyanyikan bait yang kedua, kasih karuniamu buat hidup. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu
umatnya. Boleh menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan seperti pemazmur yang boleh mengajak, Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kiranya kita umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita bersukacita karena kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, dengan tepuk tangan. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. kita lagi banyak keduanya saja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. dialah Tuhan Allah kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Berkuasa, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kiranya kita terus boleh memuji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Siapa dia kan? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat
dan berkuasa atas hidup kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan Allah seperti Dia. Mari kita membaca ayat secara bertanggapan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-10 dan 23-25. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat karunia yang ditentukan bagimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap utuh selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Kiranya melalui 40 hari perjalanan rohani kita, yang kita udah sama-sama laksanakan, kiranya memberikan menggugah hidup rohani kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi ada kalanya hidup kita terkadang masih mengalami hal-hal di mana kita tidak bergantung sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang terus kita harus fokus. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon kemurahan dan kebaikan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Singers akan memulai lagu ini mengantarkan kita di dalam perenungan yang dalam. Bagaimana hidup kita seharusnya butuh Tuhan yang terus menyucikan hidup kita. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Kiranya lagu ini menjadi lagu doa kita di hadapan Tuhan, memohon anugerah dan kemurahan Tuhan untuk menguji hati dan pikiran kita. Karena kita sadar banyak tersimpan yang jahat dalam hidup kita. Bersama jemaat yang di gereja maupun di rumah, bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Oh Tuhanku, sucikan hatiku.
Tuhan melalui Nabi Yoel. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaiklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kiranya melalui Nabi Yoel berfirman, melalui firman-Nya, kita mau datang dengan hati yang hancur. Kita mau datang mengaku dosa kita. Oh Tuhanku, hapuskanlah dosaku. Oh Tuhanku, hapuskan dosaku. Dengan firman-Mu menyucikanku. Sanuk hambanya. Dan api-Mu bakarlah airku. Ku ingin dapat Mari saudara sekalian, kita bersama-sama memakai kesempatan ini untuk boleh kembali datang di hadapan Tuhan dengan kemurnian hati kita, kerendahan hati kita, mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita ambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami jemaat-Mu yang tertunduk di hadapan-Mu. Didiklah setiap kami anak-anak-Mu yang dengan kerendahan hati kami membawa setiap pergumulan dan dosa kami di hadapan-Mu. Sembuhkanlah kami ketika kami menghampiri hadirat-Mu dengan hati yang hancur. Biarlah dengan kuat kuasa darah-Mu Engkau sucikan kami kembali. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Engkau hadir di dalam hati nurani kami, sehingga kami semakin hari semakin boleh hidup di hadapan-Mu, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dengarlah seruan doa dan pengakuan kami ya Tuhan. Demi nama Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Saudara, dengarkanlah janji pengampunan dosa dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, 19 dan 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari bersama-sama kita memuji Allah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kita manusia berdosa. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kamu berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagi. Pujilah, pujilah, pujilah
terima-terima petunjuk hidup baru. Efesus 5 ayat 8-11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah kita masing-masing mengatakannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sanctus.
Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Mohon Tuhan boleh memimpin dalam perenungan firman Tuhan. Kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Dan kiranya saat ini Engkau berkenan untuk berfirman kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Berilah kami anugerah-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami, supaya kami boleh dihidupkan kembali oleh firman-Mu, dikuatkan, diterangi, dan dituntun oleh firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Tuhan Yesus dikuduskan. Di dalam nama itu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Selamat beribadah bagi kita sekalian. Shalom. Saudara yang sudah hadir di gereja secara onsite, senang sekali bisa ketemu kembali. Dan juga bagi jemaat-jemaat yang masih beribadah secara online, ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki bulan Oktober di minggu yang pertama. Kita sudah boleh melewati 9 bulan. Ya, tentu tidak mudah dari sejak awal tahun sampai pada hari ini, tetapi anugerah Tuhan cukup bagi kita. Bahkan saudara, kalau kita sudah bisa belajar begitu banyak hal di dalam 40 Days of Gospel, kita sungguh bersyukur. Tetapi saudara, biar kita tidak merasa bahwa itu sudah selesai. Sebab justru ketika kita menyadari betapa Injil itu sangat kaya dan begitu penting, maka justru itu seharusnya menyadarkan kita agar kita mulai lebih sungguh-sungguh mengenal, menghayati, dan menghidupi Injil itu. Saudara, kita sudah diselamatkan oleh anugerah Allah, tetapi anugerah Allah itu tidak berhenti hanya ketika kita sudah diselamatkan. Anugerah itu terus kita alami dan memimpin hidup kita. Dan betapa anugerah Allah itu kaya, tinggi, lebar, dan dalam. Dan salah satu hal yang kita mau belajar pada hari ini adalah mengenai realitas keselamatan yang Allah nyatakan kepada kita melalui kelahiran kembali atau regenerasi, regeneration, atau born again. Saudara, istilah-istilahnya merujuk kepada hal yang sama. Kita akan melihat Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita melihat di Alkitab kita, karena tidak ada di tayangan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Saudara, Nikodemus, seorang Farisi.
seorang pemimpin agama. Ini bukan hal yang sembarangan. Ini sengaja ditulis oleh Yohanes memberitahukan kepada kita siapa Nikodemus. Saudara, pada zaman Yesus, kelompok Farisi adalah kelompok yang sangat menonjol dan yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat Israel pada masa itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat dedicated terhadap Tuhan dan terhadap pelaksanaan hukum-hukum Tuhan. Mereka adalah orang yang sangat giat di dalam beragama dan sangat religius. Dan Nikodemus adalah seorang Farisi. Dan bukan hanya itu, dia juga adalah seorang pemimpin. Dia adalah anggota, salah satu daripada anggota 70 orang yang duduk di dalam Sanhedrin atau Mahkamah Tinggi Agama Yahudi. Otoritas keagamaan pada masa itu yang sangat berpengaruh dan otoritatif terhadap kehidupan masyarakat. Tidak semua orang Farisi menjadi anggota Sanhedrin. Dan anggota Sanhedrin itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang khusus, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang punya reputasi dan yang punya pemahaman akan firman Tuhan yang terbaik, ya, yang bisa duduk di situ. Nah, saudara, artinya Nikodemus juga bukan orang dari strata sosial rendahan. Dia pasti adalah seorang dengan status sosial yang tinggi, dengan strata sosial yang tinggi, dan dia juga adalah seorang yang sangat giat di dalam menjalankan agamanya. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus. Yesus pada masa itu sudah populer, mengajar di mana-mana, membuat mujizat di mana-mana. Kenapa Nikodemus tidak menemui Yesus pada siang hari? Saudara, ada kemungkinan bahwa memang Yesus begitu sibuk, begitu banyak orang berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus. Tetapi juga ada kemungkinan berkaitan dengan posisi dan status dia sebagai anggota Sanhedrin. Yang kita tahu bahwa kelompok Farisi dan para imam itu awal-awalnya sebenarnya belum sampai begitu rupa ya memusuhi Yesus. Tetapi mereka bertanya-tanya, siapa orang ini? Dan semakin lama, semakin mereka melihat bahwa apa yang diajarkan Yesus itu bersifat kontroversial. Ya, berlawanan dengan nilai-nilai adat dan tradisi yang ada, yang mereka pegang selama ini. Maka mulailah satu jarak perbedaan dan akhirnya menjadi sebuah permusuhan. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya kelompok ini menjadi kelompok yang paling memusuhi dan membenci Yesus. Tapi Nikodemus adalah dari kelompok itu. Yang menarik adalah dia datang pada waktu malam untuk apa? Untuk bercakap-cakap. Dan dia menyebut Yesus Rabi. Ini sesuatu sebutan yang sebenarnya mengejutkan oleh karena sangat tidak mudah bagi seorang seperti Nikodemus itu untuk memberikan satu title yang sangat terhormat kepada seorang yang tidak punya kredensial apa-apa sebenarnya secara pendidikan. Yesus juga bukan dari keluarga imam, ya, atau dari keluarga dengan status sosial yang tinggi. Dia adalah keluarga yang sederhana, Yusuf dan Maria. Dan tidak mudah bagi seorang yang punya pendidikan tinggi untuk menyebut orang lain itu guru, ya, dengan background dia sebagai seorang Farisi. Tidak mudah, saudara. Ya, biasanya orang yang sudah semakin tinggi pendidikan, dia akan semakin melihat siapa orang ini, ya, punya latar belakang seperti apa, pendidikannya dari mana. Tetapi Nikodemus menyebut Yesus Rabi. Dan yang lebih mengherankan adalah dia mengatakan bahwa kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah.
Dari mana dia bisa menyebutkan dan menyimpulkan itu? Sebab tidak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Saudara ingat, bahkan orang-orang Farisi lah yang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Tetapi Farisi yang satu ini, yaitu Nikodemus, justru mengambil kesimpulan yang sebaliknya. Kami tahu engkau diutus Allah. Sebab engkau melakukan semua tanda-tanda itu. Tidak mungkin kalau Allah tidak menyertai. Saudara, ini satu yang sangat luar biasa mengejutkan. Jadi ini sebenarnya satu komplementari yang luar biasa. Satu pengakuan yang sangat tinggi yang Nikodemus katakan kepada Yesus. Sebagai seorang rabi, sebagai utusan Allah. Tetapi apa respon dari Tuhan terhadap pengakuan, kalau mau dikatakan pujian, sanjungan dari Nikodemus yang datang dari seorang yang begitu tinggi statusnya di tengah masyarakat, dari seorang yang secara religius dan moralitas begitu tinggi. Yesus tidak basa-basi, Yesus juga tidak seperti orang nggak enak hati, oh iya terima kasih, ya begitu. Saya sungguh tersanjung dengan apa yang kau katakan. Tidak, Yesus langsung katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Bayangkan saudara, ya, orang dengan begitu banyak kelebihan, posisi, ya, dan kebanggaan datang memberikan sebuah komplementari, tapi langsung disebut engkau harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Waduh. Tapi luar biasa, saudara ya. Nikodemus adalah seorang yang memang datang menemui Yesus untuk mencari sesuatu yang dia rasakan, dia ingin tahu. Makanya dia menyebut Yesus itu rabi. Dia datang dengan sikap hati dan pikiran yang terbuka kepada Yesus. Bukan dengan a priori. Maka terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus, dia katakan, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Saudara, apa yang dikatakan Yesus itu, dia masih belum paham karena itu ada dalam tataran rohani, sedangkan dia memahaminya di dalam tataran secara fisikal, secara lahiriah. Kembali ayat 5, Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, truly, truly, sesungguhnya. Saudara, kalau di dalam literatur Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan di dalam kebudayaan Yahudi, kalau sesuatu itu diulangi, itu menandakan sesuatu penekanan, ya, yang sangat penting. Yesus sering berkata, aku berkata kepadamu sesungguh-sungguhnya. Itu artinya sesuatu yang sangat penting ditekankan. Jikalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah satu persyaratan yang bersifat mutlak. Bagaimana seseorang bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah? Ini sesuatu yang sifatnya mutlak. Apa? Dilahirkan kembali. Jadi Nikodemus, dia secara pemahaman kitab suci tentu tidak perlu diragukan. Dia highly educated in theology. Dia seorang Farisi. Ya, apalagi dia seorang dari status sosial yang tinggi. Apakah semua itu menjadi semacam lisensi bagi dia? Tentu saja bagi orang Yahudi, apalagi bagi dia seorang Farisi.
Dia adalah orang yang berhak diterima masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang Yahudi itu sangat bangga. Kami adalah anak-anak Abraham. Abraham adalah bapak kami. Kamilah yang dipercayakan, diberikan hukum-hukum Allah. Kami memiliki hukum-hukum Musa. Dan kami memeliharanya. Tetapi Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ini adalah sebuah necessity, keharusan yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa dikurangi barang sedikit pun. Saudara, kita kadang-kadang berpikir, saya orang Kristen. Dengan label itu, kita berpikir kita pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya sejak kecil sudah Kristen. Sejak kecil saya sudah ke sekolah minggu. Kenapa ke sekolah minggu? Disuruh orang tua. Saya setiap minggu ke gereja. Saya juga sudah dibaptis. Lalu kita berpikir bahwa semua itu menjadi sebuah garansi dan jaminan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya ingin katakan, jikalau saudara tidak dilahirkan kembali, saudara tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi bukan itu semua yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Satu-satunya adalah dilahirkan kembali. Jadi siapa yang butuh dan harus dilahirkan kembali? Semua orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa kecuali. Saudara, sebenarnya apa itu kelahiran kembali? Kita masuk pada bagian berikutnya. Kelahiran kembali itu merupakan sepenuhnya, totally, adalah tindakan supranatural. Tindakan aktif dan berdaulat dari Allah yang melahirbarukan seseorang tanpa andil peranan manusia sama sekali. Bahkan ada yang mengatakan, dan ini memang sesuai dengan apa yang ditulis oleh Injil Yohanes, tindakan supranatural yang bersifat misterius, yang sesungguhnya memang tidak ada satu manusia pun yang tahu persis apa sesungguhnya yang Tuhan lakukan. Kita hanya bisa melihat, mengidentifikasi dampak atau hasilnya. Dan seringkali tindakan Tuhan itu tidak bisa kita lihat secara langsung kasat mata. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi dalam hal ini, seseorang yang dilahirkan kembali, sepenuhnya orang itu dalam keadaan pasif. Saudara, jadi ini memang metafora yang dipakai oleh Yesus. Yaitu apa? Penggambaran seorang anak, seorang bayi yang lahir. Saudara, ketika bayi lahir, maka bayi itu sepenuhnya pasif. Bayi itu tidak melakukan apa-apa. Bayi itu hanya lahir begitu saja. Yang sepenuhnya aktif adalah ibunya. Dan bidan, dokter yang membantu proses persalinan atau kelahiran itu sendiri. Tapi anak itu sendiri tidak melakukan apa-apa. Dan tidak memilih untuk dilahirkan ke dalam dunia. Pernah nggak saudara milih? Nggak pernah. Kapan kita mau lahir? Di keluarga mana?
Nggak pernah. Kita sepenuhnya pasif. Dan sebaliknya, pihak lain yang sepenuhnya aktif. Saudara, kelahiran kembali itu sepenuhnya adalah tindakan Allah yang penuh dengan kuasa dan anugerah kepada seseorang yang tadinya mati secara rohani, dihidupkan menjadi hidup, memiliki hidup secara rohani, hidup yang sepenuhnya baru. Dari manakah itu berasal? Saudara, kata yang dipakai secara harfiah itu genese anoten, dilahirkan dari atas. Jadi kelahiran kembali itu asalnya dari mana? Dari atas, dari Allah, bukan dari manusia. Itu yang ditegaskan oleh Yohanes dalam pasal yang pertama. Mengenai setiap orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Bukan. Jadi seseorang yang dilahirkan kembali itu bukan karena keinginan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menyebabkan kelahiran baru. Yohanes mengatakan melainkan dari Allah. Dari Allah. Saudara, dalam bagian yang lain di surat Titus, Rasul Paulus mengatakan, pasal yang ketiga ayat yang kelima, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sekali lagi ya, saudara dan saya, kita dilahirkan kembali bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, kata permandian kelahiran kembali. Kelahiran kembali di sini memakai satu istilah Yunani, istilah teknis palingenesia. Saudara, istilah ini dipakai oleh para filsuf untuk menjelaskan tentang dunia di dalam konsep filsafat melihat dunia secara siklis. Jadi para filsuf Yunani itu memandang dunia ini seperti satu lingkaran, pergerakan lingkaran, bukan linear. Jadi mereka meyakini bahwa dunia ini sedang menuju kepada satu titik kemerosotan sampai akhirnya rusak, hancur, kemudian mulai lagi, reset lagi, mulai kehidupan lagi, menjadi baru, berkembang lagi, tapi kemudian menuju kepada kemerosotan lagi, sampai kepada satu titik yang paling bawah, kemudian dunia ini akan recovery lagi, akan memulai lagi siklus yang baru. Nah saudara, ini konsep Yunani, dan ini istilah yang dipakai baik oleh Paulus maupun nanti di Injil Matius juga pada waktu Yesus memakai kata ini. Saudara, penulis Perjanjian Baru menggunakan istilah ini tetapi memberikan makna yang berbeda. Yaitu bahwa kelahiran kembali atau kelahiran baru itu bukan terjadi berulang-ulang dalam satu siklus yang bersifat melingkar, tetapi hanya terjadi satu kali. Satu kali, dan itu adalah satu kali untuk seterusnya. Kelahiran kembali
tidak terjadi berkali-kali, melainkan satu kali yang menentukan, yang mengubahkan segala sesuatu. Dan yang menarik adalah ketika Yesus mengatakan mengenai ini di dalam konteks yang lain, tetapi dengan memakai kata yang sama di dalam Injil Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi Yesus ngomong ini waktu itu ditanya oleh Petrus. Ya, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut engkau. Apa yang kami dapat? Lalu Tuhan bilang, pada waktu penciptaan kembali, waktu Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Itu bicara mengenai apa, saudara? Bicara mengenai kedatangan Tuhan kembali yang akan memperbaharui segala sesuatunya. Yang akan memperbaharui seluruh ciptaan. Ya. Kata yang dipakai ini kalau King James memakai kata regenerate. Pada waktu regeneration itu terjadi. Kalau NIV memakai kata akan dilakukan renewal all things. Nah, saudara, itu bicara mengenai sebenarnya apa? Nanti. Ya, segala sesuatu itu akan Tuhan perbaharui kembali. Tapi menariknya adalah ini justru yang dipakai oleh Paulus ketika menjelaskan realitas keselamatan orang percaya di dalam hal kelahiran kembali. Jadi, saudara, selain tadi dikatakan bahwa kelahiran kembali itu datangnya dari Allah, dari atas, bukan dari bawah, dari manusia. Kelahiran kembali ini juga adalah satu kuasa sebenarnya yang datang dari masa depan. Menerobos masuk ke masa sekarang. Tentu saja saudara dan kita yang sudah dilahirkan kembali, kita belum mengalami sepenuh-penuhnya, saudara ya, keselamatan itu. Nanti pada waktu Tuhan datang kembali. Tetapi kita sudah mengalami itu sebagian. Saudara, karena kuasa kelahiran kembali inilah, paling genesia inilah, yang Allah pakai untuk memperbaharui segala sesuatunya kelak. Saudara, tidak akan ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi kematian. Tuhan akan memperbarui semuanya. Tapi itu nanti. Belum terjadi. Itu pengharapan kita akan zaman yang baru, dunia yang akan datang. Tetapi kuasa itu sudah kita alami ketika kita dilahirkan kembali. Jadi itu sebabnya kita bisa mengerti kenapa Petrus mengatakan tadi di dalam suratnya, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus itu adalah kuasa yang Allah akan gunakan untuk membangkitkan saudara dan saya kelak. Jadi kuasa kebangkitan itu sebenarnya adalah kuasa yang datang dari masa depan. Yang ada di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa itulah yang Allah pakai untuk apa? Melahirbarukan kita. Kapan? Bukan nanti, sekarang. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Biasa kita suka nonton ini kan, dulu ada film Back to the Future ya. Ada mesin waktu gitu ya. Kita bisa ke masa depan. Ya. Atau saudara nonton Terminator ya. Oh, Terminator itu dari masa depan datang. Ya, robotnya datang itu, Terminatornya. Ya. Tapi juga bisa dari sini ke masa depan. Nah, saudara,
Ini adalah kuasa dari masa depan yang menerobos ke masa kini. Saudara, maka dari itu, saudara, kita melihat bagian selanjutnya. Ini membawa satu implikasi apa, saudara? Bahwa kelahiran kembali itu secara ordo salutis itu mendahului iman dan pertobatan. Mungkin banyak orang Kristen yang kalau ditanya, yang mana lebih dulu? Kelahiran kembali atau iman? Orang menjawab, iman lebih dulu, baru dilahirkan kembali. Saudara, itu pandangan yang cukup banyak. Ya, orang Kristen meyakini seperti itu. Tetapi sesungguhnya, saudara, posisi reform teologi adalah harus kelahiran kembali lebih dulu, baru iman dan pertobatan. Mengapa? Saudara, oleh karena sama seperti realitas secara lahiriah, seorang bayi tidak akan mungkin bisa merespon sesuatu sebelum dia lahir. Ya, ketika dia sudah dilahirkan, maka barulah di situ panca inderanya itu terbuka. Dan dia mulai menyadari, dia mulai bisa merasakan, ada sense. Ya. Mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, melihat, dan kemudian dia bisa berespon. Kenapa? Karena dia sudah lahir dalam keadaan yang hidup. Sebelum itu terjadi, saudara, masih di dalam, dia belum sepenuhnya hidup, merasakan segala sesuatu dan bisa meresponinya. Ya, dalam tahapan tertentu kita mengetahui memang bayi di dalam juga sudah bisa menunjukkan ya sedikit banyak, tetapi kita juga mengetahui bahwa ketika dia lahir itulah baru dia bisa sepenuhnya memberikan respon. Dan kita tahu bahwa bayi itu juga tidak melakukan apa-apa, dia hanya menerima dan mengalami kondisi itu. Nah, saudara sekalian, maka kalau kita melihat dari ini, urut-urutan atau sekuen daripada keselamatan, tidak mungkin kita manusia berdosa yang mati secara rohani, dan sudah mati di dalam dosa, kita bisa meresponi sesuatu dengan iman kita. Kalau kita tidak dihidupkan kembali, kalau kepekaan rohani kita itu tidak dihidupkan kembali, maka saudara, secara waktu mungkin kita memang sulit ya untuk bisa memisahkan, tetapi secara logis, saudara, maka ordo salutisnya adalah kelahiran kembali harus mendahului iman dan pertobatan. Sama seperti istilah misalnya dibenarkan melalui iman atau dibenarkan oleh iman. Yang mana lebih dulu, dibenarkan dulu atau iman dulu? Di dalam realitasnya, ketika seseorang percaya, seketika itu juga dia dibenarkan. Jadi serempak. Tetapi secara logis kita akan berpikir bahwa mesti iman dulu, baru pembenaran itu terjadi. Walaupun secara waktu tidak ada time lapse. Saudara, keduanya serempak dibenarkan melalui atau oleh iman. Tetapi kita tahu bahwa iman mendahului pembenaran. Demikian juga, saudara, seseorang itu pada akhirnya bisa percaya dan bertobat, itu mesti didahului dia hidup lebih dulu untuk bisa memberikan respon terhadap hal-hal yang bersifat rohani dari Allah. R.C. Sproul mengatakan demikian, seorang teolog reform terkemuka. Iman itu bukan hasil dari satu tindakan yang berasal dari kekuatan kehendak kita secara independen.
tetapi buah dari tindakan Allah yang berdaulat, yang mengubah disposisi hati kita, kecenderungan hati kita, dan memberikan kepada kita karunia iman, yang itu adalah iman kita. Kita yang percaya, tetapi bukan kita yang menciptakan iman percaya itu. Iman lahir dari pekerjaan supranatural Allah Roh Kudus yang membangkitkan, yang menghidupkan kita dari kematian rohani dan memberikan kepada kita karunia iman di dalam hati kita. Waktu kita belajar sepanjang tahun ini mengenai konsep keselamatan, kita tahu bahwa kita manusia berdosa. Dosa itu telah secara begitu rupa radikal merusak kita. Ya. Bahkan bukan saja merusak, tetapi membuat kita mati di dalamnya. Sehingga bagaimana Allah bisa menyelamatkan kita? Ini yang kemudian dikatakan kembali oleh Sproul. Ya, Allah bukan saja melemparkan pelampung kepada seseorang yang sedang tenggelam, tapi Allah harus masuk sampai ke dasar laut. Kemudian apa? Mengangkat ke atas mayat yang sudah mati itu, membawanya ke atas, kemudian meniupkan atau menghembuskan nafas hidup sampai mayat itu hidup kembali. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Allah dalam hidup seseorang yang dilahirkan kembali. Saudara, apa yang dihasilkan oleh kelahiran kembali? Dan bagaimana saya tahu saya sudah dilahirkan kembali atau belum? Sebab, saudara, tanpa dilahirkan kembali, tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kelahiran kembali itu pasti membawa akibat. Sama seperti bayi yang dilahirkan, itu pasti membawa perubahan. Ya. Bayi itu mulai menjalankan ya perannya sebagai makhluk hidup. Ya, dia pasti bertumbuh, berkembang, menunjukkan berbagai tanda-tanda kehidupan dan aktivitas yang menunjukkan vitalitas kehidupan yang ada padanya. Demikian juga dengan seseorang yang dilahirkan kembali. Saudara kita yang dilahirkan kembali akan memiliki sense yang baru. Kesadaran dan kepekaan yang baru. Kalau sebelumnya kita mendengar ya banyak khotbah, kita membaca banyak buku-buku Kristen, tapi tiba-tiba, saudara, kita bisa melihat kebenaran-kebenaran itu yang kita sebenarnya sudah pernah dengar, tapi yang tidak benar-benar kita mengerti. Realitas rohani, kebenaran rohani, tiba-tiba menjadi sesuatu yang hidup. Kita menjadi celik, kita bisa melihat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita bisa melihat anugerah dan kebaikan Allah. Hati, pikiran kita menjadi tercerahkan. Kita bukan saja bisa mengerti, tapi kita bisa mencicipi, merasakan indahnya, manisnya, berharganya Yesus. Sebelumnya, saudara, hal-hal itu bukan kita nggak pernah tahu, tapi nggak menyentuh hati kita. Bahkan tidak make sense dalam pikiran kita. Kalau Allah itu bisa jadi manusia, ya bisa mati untuk menggantikan saya yang berdosa. Tetapi ketika kita mengalami karya kelahiran kembali,
kita tiba-tiba bisa sungguh-sungguh merasakan bahwa kasih Allah itu sangat nyata, sangat real, dan kita tahu Allah sungguh mengasihi saya. Saya bisa merasakannya. Saya bisa punya keyakinan yang begitu rupa yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan saya merasakan sukacita kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Saudara, Bapak Gereja Agustinus mengatakan, tanda kelahiran baru yang sejati adalah terjadi perubahan orientasi dari hati dan arah cinta kita. Seolah-olah hati kita itu ya benar-benar dibuat baru, ditata ulang dan dituning. Ya, yang tadinya hati kita itu begitu melekat kepada uang, yang tadinya begitu cinta kepada diri sendiri, begitu mengejar status, ya kesuksesan, nama, begitu mengejar yang namanya kepuasan hawa nafsu dan cinta dunia. Dan kita melihat bahwa semua hal itulah yang begitu real, yang begitu memikat dan menawan. Tetapi sekarang semua itu seperti diubah. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah yang paling indah, yang paling memikat, yang paling mempesona, dan kasih-Nya itu yang paling memuaskan. Kelahiran kembali itu akan mengubah dan menciptakan hidup yang baru. Saudara, meskipun demikian, saudara, kita juga perlu menyadari bahwa proses sesungguhnya seseorang mengalami kelahiran kembali tidak mesti semuanya sama persis. Sama seperti bayi ketika lahir, itu enggak semua mungkin reaksinya sama persis. Plek. Ya. Mungkin ada hal yang kita bisa amati, ada kesamaan, biasanya nangis, kalau nggak nangis juga dipukul, begitu ya, sama dokter supaya dia nangis. Tapi ada anak yang begitu keluar dari perut ibunya, belum tentu dia langsung nangis, mungkin dia pelongo-pelongo dulu, dia nengok kiri kanan, begitu ya, baru kemudian nangis. Nangisnya juga mungkin pelan dulu, baru gede. Ada yang begitu keluar, wah langsung heboh. Satu rumah sakit. Jadi mungkin tanda-tanda itu tidak persis sama. Tetapi tanda-tanda kehidupan itu mesti ada. Sesuatu yang kita bisa rasakan dan kita lihat secara real. Apa itu? Saudara, ini yang kemudian kita lihat paling tidak. Rasul Yohanes, rasul yang sama, menuliskan bagi kita dua hal di dalam suratnya. Yang pertama adalah aspek iman. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Percaya yang bagaimana? Percaya bahwa Yesus adalah Kristus Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Dan kalau kita baca, saudara, di dalam surat ini, konteksnya, Yesus itu juga adalah yang disebut Anak Allah yang telah datang menjadi manusia, yang menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita yang percaya. Percaya yang menyelamatkan itu saving faith. Kita tahu paling tidak punya 3 unsur. Yang pertama adalah true knowledge, pengetahuan yang benar. Yang kedua adalah persetujuan, pengakuan dan persetujuan. Kita mengakui kebenaran itu, bahwa Yesus adalah juru selamat, dia adalah penebus, dia adalah anak Allah, dan kita mengakui itu. Tetapi 2 ini masih belum cukup. Iman yang menyelamatkan harus ada yang ketiga, yaitu trust secara personal. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus. Saudara, inilah yang Yohanes katakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ayat 13, semuanya kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, Yesus Kristus,
tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ini adalah parameter yang pertama. Saudara menguji dan mengecek kepada diri sendiri. Sejauh mana saudara sungguh-sungguh percaya dan meyakini Yesus adalah Tuhan dan penyelamat yang menebus dosa saudara, yang mendamaikan saudara dengan Allah, yang olehnya saudara diampuni dan diselamatkan. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya dan meyakini Dia, dan tidak bergantung kepada perbuatan baik saudara, maka Yohanes katakan, itulah orang yang lahir dari Allah. Sebab benih ilahi itu sudah ada dan mengubah termasuk pikiran dan hati dan keyakinan. Yang kedua, yaitu aspek perbuatan. Saya sengaja mengutip dari versi bahasa Inggris, karena kalau saudara bandingkan dengan 1 Yohanes 3 LAI memang ada perbedaan. Saudara, dan saya merasa bahwa terjemahan ini lebih akurat, ya. Jadi begini, no one who is born of God will continue to sin. Ya. Tidak ada seorang yang lahir dari Allah akan terus-menerus berbuat dosa. Karena benih Allah, benih ilahi itu tetap ada di dalam orang itu. Orang itu tidak dapat terus-menerus hidup dalam dosa. Karena dia sudah lahir dari Allah. Dalam hal inilah kita bisa mengetahui siapa anak Allah dan siapa anak dari si jahat. Setiap orang yang tidak melakukan apa yang benar, maka dia bukan anak Allah. Juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya, dia juga bukan anak Allah. Jadi tandanya apa, saudara? Tandanya adalah ada perubahan orientasi hidup yang nyata. Dari yang sebelumnya menyukai dosa dan terus hidup dalam dosa, nyaman dalam dosa, sekarang sadar, kemudian menyesal, meninggalkan, dan kemudian mulai melakukan apa yang benar. Mulai belajar untuk mengasihi sesama dan orang lain. Saudara, itu perubahan yang real, yang nyata. Saudara, ini juga bisa menjadi ujian dan evaluasi. Bagaimana dengan dosa? Apakah kita sadar ketika kita berbuat dosa? Dan apakah kita cepat sadar dan kita cepat untuk datang kepada Tuhan pada waktu kita sadar kita berbuat dosa? Atau tidak ada perasaan apa-apa? Tidak ada perasaan takut waktu kita berbuat dosa. Malah kita senang dan terus mengulanginya. Apakah ada satu dorongan kita untuk melakukan firman Tuhan? Apakah ada satu dorongan bagi kita untuk mengasihi orang lain? Atau tidak? Saudara, ini adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, untuk kita bisa mengetahui apakah kita sudah lahir dari Allah atau belum. Saudara, kenapa ini penting? Oleh karena seringkali kita orang Kristen menganggap kalau saya sudah ke gereja, kalau saya sudah dibaptis, apalagi kalau saya memang berasal dari keluarga Kristen, saya pasti sudah dilahirkan kembali. Ada banyak sekali, saudara, kasus orang itu dibaptis hanya karena disuruh oleh orang lain. Berapa banyak anak-anak remaja yang ikut kelas katekisasi hanya karena semata-mata menuruti suruhan orang tuanya. Ya. Dan hanya Tuhan yang tahu apakah dia sungguh-sungguh sudah percaya atau belum pada waktu menerima baptisan. Tadi selesai kebaktian 1 juga ada ngobrol-ngobrol ya dengan jemaat, dengan Pak David.
Ya, cerita waktu dulu mahasiswa mau pergi studi ke luar negeri itu banyak juga yang karena keperluan harus studi ke luar negeri sebelum berangkat baptis dulu. Saudara, apakah itu semua menggaransi dan menjamin? Tidak. Jadi saudara, hal ini penting, tetapi hal ini sebenarnya juga sebuah penghiburan yang besar bagi saudara dan saya. Bahwa ketika kita menyadari kita dilahirkan kembali bukan karena kita layak, bukan karena kita baik. Allah mengasihi kita dan melahirbarukan kita, bukan karena kita mengasihi Dia. Bukan. Karena Dia mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Maka kita boleh dilahirkan kembali. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dan kiranya kita sebagai orang Kristen, kita semakin teguh di dalam keselamatan yang kita miliki oleh Yesus Kristus. Dan yakin bahwa benih ilahi itu tetap ada di dalam kita. Sehingga kuasa kelahiran kembali, kuasa dari dunia yang akan datang itu akan terus menyempurnakan hidup kita hari ini dan ke depan. Sampai kita ketemu dengan Tuhan. Sampai sungguh-sungguh keselamatan itu secara penuh Tuhan karuniakan pada saudara dan saya pada waktu Dia datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, anugerah-Mu begitu besar, begitu dalam, melampaui akal pemikiran manusia untuk dapat memahaminya. Namun kami bersyukur bahwa Engkau menyingkapkan karya keselamatan-Mu yang ajaib di dalam firman-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang sudah percaya, kami bersuka cita di dalam keselamatan-Mu. Kami bersyukur di dalam keselamatan-Mu, dan kami mau menghidupi keselamatan-Mu, mengerjakan keselamatan yang Engkau berikan dengan gentar, dengan penuh kesungguhan. Tuhan berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya orientasi hidup kita sungguh tertuju pada Tuhan. Kiranya 40 Days of Gospel yang sudah kita bersama-sama jalani boleh memberikan satu pembentukan lifestyle hidup kita untuk kita selalu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari bersama-sama kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita rindu selalu akan kebenaran Tuhan. Kita rindu selalu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Katakan ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Tuhan Engkau Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Tuhan, mungkin kami saat ini hadir dengan pergumulan hidup kami ya Tuhan. Dengan pergumulan yang tidak pernah habis-habisnya, mungkin kami menangis di hadapan Tuhan. Kami mungkin hadir saat ini dengan satu kegalauan. Tuhan, kiranya Engkau berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Melalui kelahiran kembali yang Tuhan firmankan hari ini, boleh meneguhkan kami ya Tuhan. Seharusnya fokus hidup kami hanya kepada Tuhan, yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Yang berdaulat atas semua aspek hidup kami ya Tuhan. Yang berdaulat atas setiap masalah-masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Terlebih lagi di masa-masa pandemi yang belum berakhir ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu Tuhan lah yang menjadi sumber kekuatan kami. Panduan firman-Mu yang boleh terus menuntun kami ya Tuhan. Untuk hidup kami terus searah sesuai dengan petunjuk dan berkenanan di hadapan-Mu. Kami memberikan persembahan pada pagi hari ini yang semuanya berkat daripada Tuhan. Kami sadar kalau kami bisa bekerja, kami bisa menghasilkan sesuatu, semua itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Kami butuh pimpinan Tuhan selalu. Di dalam kami juga memberikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan hidup yang sejati. Sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Berkati untuk bendara gereja yang mengolah persembahannya Tuhan. Supaya semuanya buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat membantu setiap pelayanan gereja dan juga setiap kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk gereja-Mu. Boleh bersama-sama berkontribusi, membantu pelayanan misi maupun pelayanan-pelayanan lainnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami doa serta ucap syukur. Amin, amin. Selanjutnya dilakukan oleh Musa Martin. Baik, saudara sekalian, beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian bagi seluruh jemaat. Saudara, minggu ke depan kita akan kembali di bulan Oktober ini setelah kita menyelesaikan program 40 Days of Gospel. Semua jemaat Bapak Ibu diundang untuk boleh bersekutu ya kembali di dalam persekutuan kelompok kecil yang kita biasa adakan setiap bulan. Ya, biasanya ada yang minggu pertama, ada yang minggu kedua. Nah, saudara, wadah ini biarlah menjadi wadah kita menyadari ya kita perlu terus bertumbuh bersama-sama. Setelah kita belajar 40 Days of Gospel, lanjutkan ya saudara perjalanan rohani kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman ya yang ada di tengah-tengah gereja. Jadi saudara bisa melihat waktu dan hari, jamnya ya. Dan kalau saudara juga ingin mendapatkan informasi mengenai pertemuan PKK, saudara bisa melihat ada nomor-nomor telepon dari para pemimpin dan pemerhati ya yang saudara bisa kontak ya, saudara bisa hubungi. Demikian ya. Baik. Saudara, minggu depan kita akan masuk pada minggu Oktober yang kedua. Kita akan membahas topik justification by faith alone ya. Nah, saudara, ini juga penting bagi kita setelah kita belajar Injil untuk semakin kita mendalami saudara ya realitas keselamatan yang Allah kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, jangan lewatkan saudara, minggu depan kita kembali akan ibadah di tempat ini on-site 2 kali ya, dan juga tetap kita adakan streaming secara online. Tapi khusus untuk hari ini karena memang ada perjamuan kudus, jadi juga kita adakan sampai ibadah yang sore jam 5, khusus setiap minggu pertama ketika ada perjamuan kudus.
Dan minggu depan kita akan ada kebaktian on-site dan live streaming 2 kali, sedangkan yang sore secara recording. Jadi saudara yang ingin datang secara on-site, saudara yang rindu untuk boleh beribadah di gereja bersama-sama, saudara bisa mendaftar ya melalui link gkygds.org/registrasi, atau saudara bisa menghubungi tata usaha gereja melalui nomor telepon gereja. Ya, saudara bisa memilih mau ikut kebaktian yang jam 7.30 atau jam 10. Dan kami ingatkan ya, saudara yang ingin hadir on-site, saudara sudah menerima vaksin lengkap 2 kali. Ya, saudara dalam keadaan sehat dan tetap ya memakai masker dan kita tetap menjaga protokol. Ya, demikian. Baik, saudara, Rabu ini kita akan membahas karakteristik yang kedua dari buah roh, yaitu sukacita. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kasih ya. Jam 7 melalui channel YouTube secara live streaming ya. Mari kita terus bertekun di dalam doa. Kemudian hari Jumat ini akan ada kembali juga persekutuan Komisi Wanita yang juga disiarkan secara streaming melalui channel YouTube gereja, mengundang seluruh kaum wanita ya untuk bisa ikut bergabung Jumat 8 Oktober jam 10 pagi ya, demikian. Bagi jemaat-jemaat yang akan ya melangsungkan pernikahan dan merencanakan untuk menikah, paling tidak ya dalam jangka 6 bulan ke depan, lebih baik memang 1 tahun supaya persiapan itu juga tidak terlalu tergesa-gesa dan terburu-buru ya. Saudara bisa mendaftar untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah kepada saudara Yusuf ya di nomor telepon gereja. Demikian. Baik. Yang terakhir, guys, berasa nggak sih jadi orang Kristen kita sering banget hidup pas-pasan? Bukan pas-pasan bokeh. Kalau kadang gue juga sering sih. I don't know about you guys, tapi gue sering banget ngalamin momen-momen pas-pasan. Contoh nih ya, Pas ke gereja berasa kurang nyambung sama gaya orang pergaulannya. Pas ada masalah, bingung doanya gimana. Pas ikut gereja online, muap mulu kayak panda. Pas baca Alkitab, mata langsung lebih berat dari badan gua. Serba pas-pasan kan? Nah kalau lu kayak gua, pas baru launching apps yang namanya Hello God. Pas lagi marah kek, sedih kek, bingung kek, ada konten yang disesuaikan sama perasaan kita. Pas mau curhat dan saling ngedoain, ada tempatnya kita cerita dan didukung. Gak perlu sebut nama lagi, jadi gak usah pakai grogi. Pas baca Alkitab sering bingung. Nah, ada Smart Bible yang langsung nunjukin konten video untuk bantu menjelasin ayat yang kita baca. Pas punya cerita untuk di-sharingkan, pas banget. Di sini semua bisa kontribusi. Kalau ceritamu pas, kita bakal tayangin biar semua bisa belajar dari your very own life. jadi gimana guys? Pas gak? Pas lah, masa enggak? So let's go guys, pas banget udah ada di Play Store dan di App Store. Tunggu apa lagi? Download gih, mumpung gratis. Pas apapun, buka Hello God. Doa dan harapan kami adalah aplikasi Hello God yang dirancang dan dikembangkan oleh Sinode GKY menjadi berkat besar bagi keluarga besar GKY, khususnya untuk anak-anak muda di lingkungan GKY, sehingga mereka bisa memanfaatkannya sebagai salah satu alat bantu untuk pertumbuhan iman. Mari kita mendoakan dan memberikan dukungan pelayanan melalui aplikasi ini. mari kita bangkit berdiri. Saudara bisa mendownload ya, baik itu saudara dengan HP Android maupun iPhone ya, untuk aplikasi Hello God yang sudah rilis ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mau datang kepadamu di akhir ibadah ini dengan membawa permohonan doa kami. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu, dimanapun dan di dalam keadaan apapun yang tengah mereka hadapi dan jalani saat ini. Kiranya Roh-Mu dan firman-Mu senantiasa menuntun mereka di dalam segala kondisi keadaan, bahkan ketika sedang di dalam kesusahan dan kesulitan. Kehadiran-Mu nyata dan menguatkan dan menghiburkan mereka. Kami mau berdoa menyerahkan untuk pelaksanaan persekutuan kelompok kecil dalam minggu ke depan. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan ini menjadi persekutuan yang terus boleh berakar
bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang mengerjakan pertumbuhan itu secara nyata di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan menyerahkan untuk Indonesia, bangsa negara kami. Tuhan berkatilah Presiden Jokowi, berkatilah seluruh pejabat-pejabat negara kami, dari yang paling atas sampai yang di bawah. Berilah mereka hikmat, kesanggupan di dalam melakukan tanggung jawab mereka, wewenang mereka, dan berilah mereka hati yang takut akan Tuhan, kesadaran akan Tuhan, sehingga mereka melakukan semua kewenangan mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga berdoa, kami bersyukur untuk pandemi yang sudah semakin melandai. Tuhan berkati segala upaya untuk vaksinasi yang terus dilakukan supaya bisa mencapai target seperti yang diharapkan. Kami juga berdoa untuk sinode, khususnya untuk aplikasi Hello God. Biar Tuhan memakai wadah aplikasi ini untuk mengajar, mendidik umat-Mu di dalam kebenaran. Dan Tuhan berkati tim yang mengelola aplikasi ini. Berikan mereka sukacita, hikmat, kekuatan, kekompakan. Sehingga aplikasi ini boleh menjadi berkat yang besar. Bukan saja bagi jemaat di lingkungan GKY, tetapi bagi banyak orang percaya di mana-mana. Tuhan Yesus dimuliakan. Dengarlah seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, jalani hidupmu di dalam segala tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Terimalah berkatnya, kiranya anugerah, kemurahan, dan kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, keselamatan, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, tuntunan dan hikmat yang berlimpah-limpah dari Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, doa teduh, Tuhan memberkati.